Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersan untuk kita semua. Uh, berjumpa lagi rekan-rekan bersama saya di sini Hasbullah, tentunya di channel Ngobrol Santai TV. Di sini kita akan membahas terkait dengan peraturan yang sedang diterapkan di Indonesia, yaitu terkait dengan PPKM gitu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seperti itu. Di sini saya sudah ada teman untuk kita bisa ngobrol membahas terkait dengan polemik PPKM mikro darurat ini. Mungkin tidak bertele-tele lagi, kita langsung saja kita berkenalan dulu dengan teman kita atau narasumber pada ngobrol santai hari ini gitu ya. Kita ngobrol santai gitu ya. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, mana? Halo, assalamualaikum Bang Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga gitu. Ini lagi di mana? Posisi lagi di mana? Lagi di rumah nih. Wih, Oke, siap. Di rumah aja ya. Di rumah aja karena ya itu tadi gak bisa kemana-mana Mas Yan karena Banyuwangi juga ditutup semua jalannya, pembatasan. Oke, siap. Mungkin bisa memperkenalkan dulu ini Bang Jimmy. Perkenalkan terlebih dahulu nih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama saya Dika Akbar, saya dari Banyuwangi dan mungkin sedikit sharing-sharing juga sama Bang Ulum nih. Disuruh untuk menemani podcastnya seperti itu. Ya betul. Terima kasih Bang, udah mau diajak ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Siap. Oke Bang, mungkin langsung saja ya kita mulai ngobrolnya gitu. Ngobrol santai aja sih gitu ya. Biar nambah wawasan gitu, Kan sekarang lagi diterapkan PPKM gitu ya, PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kayak gitu. Nah, kalau menurut Bang Jimmy terkait dengan adanya penerapan PPKM ini gimana sih pendapatnya Bang Jimmy gitu? Ngomongin PPKM, jadi agak PPKM ini kan adalah sebuah kamuflase dari peraturan-peraturan pemerintah yang memang sudah diterapkan pada awal-awal pandemi pada waktu itu kan. Iya. Nah, dari beberapa kebijakan pemerintah memang yang kita tahu kan PSBB, kemudian PPKM mikro, kemudian sekarang PPKM darurat, dan yang terbaru ini adalah PPKM level. Wow, kayak lama-lama kayak gitu, kayak rasa-rasa pakai level juga. Betul. Kayak apa ya? Kayak rasa-rasa gitu ya. Ada rasa level 1, level 2, level 3 dan level 4 gitu. Iya, ini terus kemudian nanti mungkin ada kayak pakai bumbu apa gitu nantinya, nggak hanya level mungkin. Aduh. Saya juga gimana ya? Baru tahu juga kalau sekarang itu diganti istilahnya PPKM level 4 gitu, sampai level 4 gitu. Sampai level 4 gitu. Untung nggak sampai level 12, nggak ada yang makan kayaknya. Ya itu. Aduh, ada aja ini gitu. Apa bedanya gitu isinya? Iya, sebenarnya intinya kan sama. Intinya bagaimana pemerintah ini bisa membatasi mobilitas dari masyarakat kan.
Namun yang pemerintah sekarang lakukan adalah malah sering mengganti-ganti diksi gitu loh. Ya, betul. Betul sekali. Sedangkan masyarakat umum mungkin masih apa ya, masih asing dengan istilah-istilah itu. Yang awal aja yang PPKM apa itu, mikro darurat aja banyak yang nggak tahu istilahnya gitu. Ini malah diganti istilah lagi kayak gitu. Kayak masyarakat awam itu ya mungkin bertanya-tanya, ini apaan gitu, kok sampai level-level kemarin itu kayak gini. Apa sih yang membedakan keduanya gitu loh. Apalagi kayak saya Iya, ini orang awam. jadi Aduh. mungkin orang-orang awam pun PSBB yang dulu awal-awal itu mungkin juga masih belum paham gitu loh. Iya itu betul, betul Bang. Betul. Soalnya kan gimana ya, kayak wawasan seperti ini nih juga ya minim, apalagi di pedesaan gitu. Minim lah bisa dibilang. Soalnya saya juga dari pedesaan gitu. Di daerah saya itu masih minim terkait dengan edukasi ketetapan dari pemerintah seperti ini. Cuma tahunya ya kalau di desa saya gitu ya, kalau di desa saya itu beranggapan kalau pemerintah itu malah kayak mempersulit kegiatan masyarakatnya kayak gitu. Ya, Edukasinya itu masih padahal, kurang. padahal secara penerapan, ketika orang yang berada di kota dan orang yang berada di desa ini penerapannya malah kerasan di desa gitu loh. Nah, ya Karena itu. kayak kayak warga-warga pasar gitu, kemudian pedagang-pedagang kaki lima loh. Dia kasarannya dia buka stand pedagang kaki lima gitu. Buka stand kemudian buka jam 5 terus ditutup jam 8 gitu. Hmm. Kan itu kan mematikan ekonomi mereka gitu loh. Padahal sebenarnya ketika ngomongin pandemi, yang sebenarnya yang ingin pandemi ini selesai adalah orang-orang seperti itu gitu loh. Kalau Hmm. orang-orang menengah ke atas kan dia sudah mempunyai ini tabungan, bagaimana dia hidup 1 sampai 5 tahun ke depan kan gitu. Ya, betul, Nah, betul. untuk orang-orang yang makan hari ini, dimakan hari ini juga, kerja hari ini, dimakan hari itu juga, terus bagaimana gitu loh. Ya itu. Ya, saya juga sempat prihatin gitu loh, sempat prihatin terkait dengan pemberlakuan ini. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Aku juga bingung, yang salah ini yang mana gitu. Soalnya kalau kita melihat dari perspektif pedagang kaki lima atau pengusaha kecil-kecilan lah, itu istilahnya. Nah, mereka itu sangat terkena dampaknya dari hal ini, dari ketetapan ini gitu, dari peraturan ini. Mereka itu kayak gimana ya? Mereka itu harus mengeluarkan modal, mana lagi harus yang harus membayar sewa tempat lokasi. Nah, itu malah tidak ada keringanan dari atasan gitu. Sedangkan sekarang sedang diterapkan peraturan seperti ini. Nah, mereka itu bingung mau membayar tanggungan, cicilan itu dari mana gitu ya. Sedangkan penghasilan saya ya cuma ya seginilah, 10.000 pun itu kalau dapat satu hari, apalagi kondisinya seperti ini gitu. Nah, iya, apalagi kan ketika orang orang makan kan pastinya keinginan makannya kan pasti di tempat gitu loh. Dan sebenarnya ketika ngomongin di Banyuwangi nih, di Banyuwangi ada namanya ya salah satu angkringan gitu. Jadi dia sudah bisa untuk menjalankan protokol kesehatan gitu loh. Bagaimana orang-orang yang mengunjungi angkringan itu bisa kayak 50% gitu. Berarti apa ya lah, tetap menerapkan prokes gitu ya di sana bang. Iya, jadi di sini tetap melakukan protokol kesehatan gitu loh. Dari mulai sebenarnya orang-orang itu malah patuh gitu loh. Dalam artian karena ketika dia nggak keluar, kemudian ketika dia nggak patuh, ya maka dia akan istilahnya tuh nggak makan gitu loh. Makanya dia patuh, tetap kerja gitu. Ya bagus, Nggak bisa, bagus sih. nggak bisa, nggak bisa. Kayak orang-orang apa namanya orang-orang pedagang kaki lima terus kerja dari rumah itu
nggak bisa itu. Betul, betul, betul sekali Bang. Meskipun apa ya, kalau kita berpikir secara logika aja gitu, tidak bisa semua apa ya, semua pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah. Contohnya aja kita, ya oke, kita ya mungkin yang orang kantoran, orang yang kayak memiliki perusahaan itu, oke, mungkin mereka bisa kerja dari rumah. Ketika mereka ingin membeli atau menggunakan jasa GrabFood atau sejenisnya lah. Nah, Hmm. otomatis kan yang mengantar itu kan orang gitu loh. Yang mengantar itu orang, jasa orang. Nah, itu masa coba deh, aku gak habis pikir juga loh kadang gitu. Gak bisa semua kegiatan itu bisa dilakukan di rumah. Oke, mungkin tujuan pemerintah itu menekan angka apa ya, kasus COVID ini gitu. Tapi ya jangan terlalu keras juga lah sama yang mungkin usaha yang memiliki usaha kecil-kecilan, angkringan, nah gitu, kayak gitu. Iya, dan nggak semua produk-produk yang dijual oleh pedagang kaki lima itu juga ada di online seperti itu kan. Betul. Orang juga harus datang, orang juga harus membeli. Nah, ketika tidak ada yang membeli nih, dia hidup dari mana? Oke lah, pemerintah ngasih bantuan nih, ngasih bantuan 300, 600 beras dan lain-lain. Tapi ketika dan apa bantuan itu tidak efektif dan bantuan itu tidak tahu arahnya kemana, karena tidak semua orang seperti data yang lama. Ada orang juga saat pandemi tiba-tiba maaf miskin, ada juga kan. Kita kan Betul. tahu pemerintah memakai data yang mana gitu. Data yang dipakai untuk orang ini harus mendapatkan bantuan, tapi datanya diambil data yang mana gitu. Betul, betul sekali Bang. Soalnya di sini di daerah sini juga sih ada beberapa masyarakat yang malah itu sangat parah terkena dampaknya dari peraturan-peraturan hal seperti ini gitu. Tapi malah mereka itu tidak menerima bantuan dari masyarakat, dari pemerintah gitu loh. Ya udah, kayak gimana ya, muncullah kepanikan sama dalam diri mereka kayak gitu. Nah, akhirnya hal-hal tersebut yang membuat orang ini keluar gitu loh. Keluar untuk apa sih? Untuk mencari makan kan, kembali lagi. Iya, betul. Urusan perut, karena ketika urusan perut ini tidak bisa dipenuhi, maka dia udah berpikiran yang lain sudah. Ada yang mencuri, ada yang begal, dan tidak hal-hal yang tidak diinginkan kan, seperti itu. Nah, betul. Betul sekali, Bang. Nah, itu kayak gimana gitu ya. Aslinya ya mereka ya juga pengen pengen ingin taat mereka, pengen taat sama peraturan yang ada gitu. Tapi di samping itulah kondisi yang menuntut mereka itu harus berkegiatan mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Bahkan saya sempat sharing-sharing sih, sempat ngobrol sama kayak pedagang kaki lima, kayak orang jualan cilok gitu ya, orang jualan cilok. Mereka itu bahkan tidak memikirkan dirinya. Yang mereka pikirkan itu bagaimana anak istriku itu bisa makan hari ini, kayak gitu. Terus bagaimana cara saya apa ya, kayak membeli buku buat anakku sekolah kayak gitu. Nah, itu yang kayak Iya, oh iya betul gitu. Kayak iya. gini. Apalagi ketika ngomongin orang tua hari ini adalah orang tua yang bekerja keras, karena anaknya pun juga ketika sekolah tidak mungkin offline kan, pasti online. Ketika tidak mempunyai HP, orang tuanya harus berjuang Nah, meminjamkan HP atau membeli pun HP, karena kembali lagi ini sudah kasarannya perekonomian di daerah kita pun, sekitar kita sudah kolaps gitu loh. iya, ya betul. Betul sekali, Bang. Betul sekali. Terus gini nih, aku pengen tahu perspektif atau pendapat dari Bang Jimmy gitu ya. Terkait dengan penerapan PPKM mikro darurat ini atau PPKM yang berlevel ini gitu. Menurut Bang Jimmy itu merupakan suatu langkah yang tepat gak dalam
menekan angka apa ya kasus orang terkena COVID kayak gitu. Sedangkan ada beberapa data dari kota itu, misal di sini apa ya, kemarin itu saya sempat lihat data yang terkena COVID di daerah mana itu ya, di daerah Jember saja dah, daerah Jember. Nah, sebelum penerapan PPKM ini, itu masih banyak yang kayak kuning ya. Bahkan ada yang masih hijau gitu ya. Tapi setelah penerapan PPKM ini, itu malah merah semua, Bang, kayak gitu. Kayak gimana gitu? Aku gak habis pikir gitu loh. Terus apa gunanya PPKM ini gitu loh? Gimana kalau menurut Bang Jimmy ini? Jadi mungkin gini ya, pemerintah, saya tidak menyalahkan pemerintah, namun kita harus kaji bersama nih, PPKM nih apa gitu loh. PPKM itu adalah pembatasan gitu loh kan, pembatasan PPKM pembatasan kayak mobilitas warga. Nah, ketika kita menuntut untuk bagaimana mobilitas ini bisa dikendalikan, maka yo dari aparatur negara itu jangan bertindak represif kan gitu, dari pedagang. Kan banyak gitu loh di media-media sosial bahwasanya tindakan represif yang membuat beradu argumen dengan orang biasa dengan orang aparat, maka itu tidak efektif kalau hanya PPKM ini hanya untuk mengadu domba aparat dengan warga sipil seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih yang mungkin yang agak bikin ketawa ya. Jadi di Banyuwangi, entah itu di daerah Mas Ulum juga, apakah ketika PPKM ini diberlakukan pada waktu malam hari lampunya dimatikan semua? Ya, betul. Sama itu, Bang. Nah, kalau di Banyuwangi itu tidak hanya mulai jam 8 tapi dimatikan, tapi dimulai sampai tidak dinyalakan sama sekali sudah. Jadi full mati. Nah, itu kembali lagi terus kemudian mobilitas orang-orang. Sekarang orang-orang kita tidak tahu bagaimana kehidupan orang-orang di jalan, bagaimana orang-orang mencukupi hidupnya di jalan raya, kayak pengendara ojol, kemudian angkutan-angkutan itu, sampai beberapa ada kejadian di Banyuwangi itu sampai ada yang kecelakaan. Ya. Nah, kabar terbaru ini ada di Banyuwangi, ada salah satu kecamatan yang ada di Banyuwangi. Jadi buah naga itu kan harus memakai lampu kan kalau malam itu agar cepat tumbuh kan. Iya. Nah, itu ada kebijakan juga dari salah satu kecamatan itu untuk menyuruh mematikan gitu loh. Gimana tapi itu terus? akhirnya orang-orang kan juga repot gitu loh. Kita mau makan ngambil dari mana? Kemudian akhirnya itu dijabut lagi karena tidak ini COVID ini apakah seperti hewan-hewan malam hari yang datang kemudian dimatiin lampunya terus hilang, kan nggak begitu gitu. Iya, betul Bang. Itu nggak efektif juga. Kalau bagaimana lampu ini dimatikan, kemudian orang-orang pedagang kaki lima jam 8 suruh pulang loh. Terus kemudian orang-orang yang ya tadi kembali lagi, orang-orang yang jualan pada jam 5 kemudian jam 8 disuruh tutup, itu kan mendapat laba dari mana gitu loh. Betul. Itu keuntungan pun mungkin belum dapat kan seperti itu. Iya. Nah, makanya keinginan dari pedagang-pedagang yang kemarin, oke lah Mbak, kadang kan aku sering beli nasi goreng itu di dekat rumah itu. Nggak apa-apa Bang, ini nggak apa-apa, di PSBB nggak apa-apa, PPKM ini nggak apa-apa, tapi ayolah yang kebijakannya itu yang membuat pedagang-pedagang seperti kita ini bisa makan juga, bisa cari makan juga. Tidak hanya take away kalau makan, tapi yo bisa makan di situ tapi dibatasi orangnya dengan persediaan kursi dan meja yang dibatasi seperti itu. Dan sebenarnya pemerintah ini kan kasarannya kebijakan rancu, dalam artian ini diperpanjang tapi ini nggak tahu nih kebijakan seperti apa kan gitu. Iya, betul. Makanya yo kasarannya kalau wong Jawa itu yang ngomong, wah wis babalomo lah ngono. Ya kan? Iya, betul. Gitu loh.
udah ada pemikiran seperti itu dari masyarakat. Ya, betul. Itu juga kemarin sempat ada aksi. Saya baca kemarin itu tadi berita di Bandung, kalau nggak salah itu di Bandung, para mahasiswa beserta ojol dan juga pedagang kaki lima atau PKL itu melakukan aksi demo tolak PPKM gitu di gedung pemerintahan di Bandung. Nah, itu sampai segitunya loh, Ya, sampai mereka itu bersatu untuk menolak ketetapan penerapan PPKM ini kayak gitu. Itu kalau menurut saya ya kayak ya karena itu sudah berdampak negatif gitu loh, banyak berdampak negatif sama orang-orang kecil sehingga mereka itu berani turun kayak gitu, Bang. ya karena orang-orang sudah dirasa sudah berani karena tidak ada pilihan lain gitu loh. Karena kalau kita tidak memperjuangkan hal tersebut, kita akan mati kelaparan dalam artian berbicara bantuan dari pemerintah kasarane itu ada 300.000. Iya kalau dia hidup sendiri, kalau hidup bersama istrinya anaknya 2, 300.000 apakah cukup dalam 1 bulan? Betul. Ketika kita hitung, ketika 300.000 kali dibagi 30 per hari cuman makan 10.000, kan nggak logis ini. Ya, betul. Jadi ya makanya orang-orang ini wajar untuk bagaimana dia keluar cari makan. Nah, sempat kemarin aku pas waktu sebelum PPKM ini main-main ke pasar. Loh, pedagang-pedagang pasar pun itu banyak yang pakai masker gitu. Walaupun entah itu maskernya baru atau dicuci terus dipakai lagi, tetapi bagaimana caranya pedagang-pedagang yang ada di pasar itu mematuhi gitu loh agar tidak digusur, kemudian tidak didenda. Kan ada juga berita yang orang mempunyai kafe terus kemudian dia didenda tapi dia memilih malah di penjara. Kan Iya. ada juga. Nah, betul. Betul sekali kan. Kan Gitu. gimana gitu. Oke, kalau kita membahas atau menyinggung terkait dengan kayak bantuan kayak tadi itu yang disebutkan oleh Bang Jimmy, bantuan. Kadang bantuan ini yang malah dimanfaatkan oleh beberapa oknum perangkat desa gitu, Bang. Kalau saya nggak mau menyalahkan pemerintah terkait dengan bantuan ini. Kalau anggaran dari pemerintah itu sudah jelas bahwa masyarakat itu diberi bantuan ya meskipun ya segitulah gitu. Tapi ada beberapa oknum perangkat desa itu yang malah kayak korupsi malah korupsi terus mengalokasikan dana bantuan itu kepada orang yang sanak keluarganya lah gitu. Nah, itu kurang merata kayak gimana loh? Aku lucu loh kalau kalau lihat fakta di lapangan kayak gitu tuh gemes aslinya saya. Iya, tapi memang perlu kita ketahui bahwasanya yang perlu digarisbawahi adalah memang pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik. Bagaimana pemerintah ini juga bisa mengatur bagaimana perekonomian ini tetap jalan dan pandemi cepat berakhir, karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya Indonesia ini kan sangat luas. Bagaimana ketika semuanya di lockdown itu akan menghambat semuanya. Tetapi padahal ada itu dalam undang-undang karantina wilayah, itu sebenarnya memang harus ada karena tidak ada pembahasan kayak PSBB, PPKM itu nggak ada sebenarnya. Sebenarnya ada karantina wilayah. Nah, sebenarnya karantina wilayah itu semuanya orang yang dalam suatu wilayah yang dikarantina itu diberi makan lah kasarannya sama negara. Sebenarnya negara itu, ketika ngomongin sistem pemerintahan, pemerintah sudah melakukan yang terbaik, tapi ke bawahnya ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memakmurkan perutnya sendiri gitu. Betul Bang. Malah sempat ada kabar terkait dengan ada beberapa oknum yang kayak melakukan memendam oksigen, terus ada yang memendam lagi bantuan itu. Nah, itu kok bisa-bisanya mereka sampai kayak gitu loh.
aduh saya nggak habis pikir Iya, kayak gitu. Masih ada kayak coba gitu orang. Bang Ulum merasa nggak bahwasanya ketika PPKM ini berlangsung, sebelum PPKM kita beli C1000, kemudian susu beruang itu kan sangat mudah sebelum Betul. PPKM. Ya betul. Nah, Betul. tetapi sesudah PPKM, pada waktu PPKM ini sangat susah dicari. Dan sebenarnya saya pun juga ada dagang di rumah juga buka toko. Saya juga gitu. Loh, ini di mana nih cari susu beruang dan C1000? Padahal pada waktu sebelum PPKM ini kok banyak, tapi sesudah waktu PPKM kok tiba-tiba kayak ditimbun gitu tiba-tiba. Ya, betul. Saya juga merasakan sih, Bang, gitu. Mulai dari awal, entah itu dapat berapa hari sejak diberlakukannya PPKM ini, itu apa? Susu beruang. Ini bukan sponsor ya, tapi susu beruang terus C1000. Nah, itu malah semakin langka gitu loh. Malah semakin langka. Di Indomaret pun yang biasanya itu banyak, itu malah gak ada gitu loh. Aku heran, ini kemana gitu. Ini kemana? Padahal pabriknya ya tetap gitu loh. Apakah pabrik itu kehabisan bahan atau gimana gitu loh. Iya, padahal ketika kita ngomongin suatu pabrik, pasti kan pabrik kan selalu memproduksi kan. Betul. Kita juga nggak habis lumbung bagaimana peternakan sapi. Kita tidak habis juga akan bagaimana produksi komposisinya minuman-minuman yang bervitamin C itu. Karena loh ini kok tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba nggak, loh ini gimana gitu loh, tiba-tiba kok hilang gitu. Ya itu kayak merasa aneh aja sih. Ya gak mungkin lah langsung seketika itu langsung langka ya, produk ini lah gitu. Iya. Aduh, kalau nggak ada main-main di dalam ini kayak gitu. Aduh, Iya. lucu benar dah kalau kayak gitu. Ini orang-orang masyarakat ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini mungkin istilah sudah nggak didengar. Yang penting itu tadi saya makan gitu aja. Betul, betul bang. Kalau itu mungkin kebanyakan orang desa yang yang memiliki pola pikir kayak gitu. Soalnya mereka itu ya gitu, kebanyakan kan pedagang usaha kecil-kecilan lah. Banyak di lingkungan masyarakat desa itu kan bukan yang memiliki gaji tetap gitu, tapi malah gajinya itu kayak penghasilannya ya harian gitu. Kalau mereka itu nggak bekerja di hari itu, ya mereka bingung mau makan apa gitu loh buat anak istrinya kayak gitu. Ya terpaksa mereka kayak ya udahlah, peraturan pemerintah ya udah peraturan pemerintah, tapi kalau saya tetap kayak gini terus ya gak makan saya sama keluarga saya kayak gitu. Itu Nah iya sekarang sudah kayak berani orang-orang dan kayak kebijakan-kebijakan pemerintah ini kok semakin hari semakin rancu, dalam artian dan orang-orangnya sekarang pun tidak mempunyai rasa empatis atau sosial yang berlebihan. Dalam artian aku sempat baca kemarin ada tukang bangunan yang disuruh pulang karena bekerja tidak pakai masker. oh iya, ya saya pernah baca itu kemarin bang, Itu kan lihat videonya. hati nurani seorang manusia itu di mana? Orang bangunan, angkat-angkat pasir, angkat-angkat apapun. Ketika oksigen ini kurang, gimana gitu loh. Nah ya itu bang, kayak aku ya sempet bertanya juga sih, bertanya sama diriku sendiri kayak ini penerapan kayak peraturan-peraturan yang ada dalam pemerintah itu, apakah ini bertujuan untuk mematikan bakteri atau virus kayak gitu, atau bahkan malah mematikan
rasa kemanusiaan dari warga masyarakatnya kayak gitu. Soalnya banyak timbul kasus-kasus yang ya salah satu contohnya yang disebutkan oleh Bang Jimmy barusan. Ada juga yang kemarin itu yang sempat viral, yang Satpol PP itu baku hantam sama pemilik kafe. Nah, itu kayak gimana gitu loh. Kayak peri kemanusiaan kita itu sudah mulai hilang kayak gitu loh. Gara-gara adanya beberapa peraturan gitu. Makanya kan kita kan sering dibenturkan gitu loh. Bagaimana kita dibenturkan kepada aparatur sipil negara, bagaimana kita dibenturkan oleh kayak aparat-aparat keamanan. Itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak kita inginkan kan. Tetapi ya kembali lagi, sebagai manusia itu etikanya kepada manusia itu bagaimana sih? Gitu aja loh. Ya, betul. Betul sekali sih, Bang. Betul sekali. Malah kalau menurut saya itu pada saat seperti ini itu ya kita setidaknya meskipun kita nggak bisa kayak membantu berupa materi kayak gitu, mungkin kita bisa membantunya itu dengan support lah, dengan support. Bahkan soalnya kayak gimana ya? Ya mungkin kalau di desa itu masih fine-fine aja gitu. Tapi kalau di lingkungan kota itu bahkan ada yang Parno kayak orang sakit batuk aja gitu lewat batuk. Nah, itu malah kayak disangka kayak COVID. Ini kena COVID ini. Indikasi COVID ya. Aduh. Saya juga bingung kayak gimana gitu loh. Ya panik lah, kita itu panik, pastilah panik kayak gitu. Langsung disangka kayak gitu. Bingung Nah, saya. makanya kan orang-orang seperti itu kan sebenarnya ketika kita ngomongin di desa, saya merasa tempat desa adalah tempat yang paling nyaman dan paling tidak ada orang yang batuk, kamu COVID ya? Nggak, mungkin nggak ada gitu loh. Dan ketika kita berada di kota, kita harus menjaga. Sekarang gini, rasa kemanusiaan di desa menurutku dibanding di kota lebih besaran di desa karena kita ke tetangga pun minta makan pasti dikasih. Betul. Tapi kalau di kota kita meminta, kita semisal nih Mas Tulum anak kosan nih di mana ya, kota besar. Coba minta makan ke sebelah rumahnya. Kalau nggak kenal. Aduh, dicuekin. Ini siapa ini gitu. Ini siapa gitu. Ini rasa kemanusiaan. Pandemi ini tidak hanya mematikan perekonomian dan virus, tapi juga mematikan rasa kemanusiaan manusia. Iya, betul. Betul sekali, Bang. Aku ya setuju sama pernyataannya Bang Jimmy ini. Kayak gitu. Makanya ada apa gitu loh. Betul. Ya, gimana ya? Ya juga saya bingung sih kayak gimana. Ini mau dibawa kemana gitu. Kita sebagai rakyat kecil gimana gitu. Ya. Dan sekarang pun ketika kita melihat kasarannya Eropa ataupun kemarin yang telah menyelenggarakan Euro, itu kok padahal virus ini dari mana kalau kita teliti ini. Kemudian Indonesia kok sampai parah seperti ini dan sampai membuat kolaps semua perekonomian Indonesia. Bahwasanya sebenarnya apa yang dikatakan Bung Karno itu memang sebenarnya bangsa kita kuat gitu loh. Bangsa kita kuat, tetapi kita nantinya paling berat adalah melawan bangsa kita sendiri. Sebenarnya hari ini masyarakat kita saling istilahnya bagaimana saling aku iso mangan, kamu yo kamu, aku yo aku gitu loh. Betul Bang. Itu sangat dirasakan sih sekarang ini dalam kondisi seperti ini. Kayak sudah kayak gimana ya? Udah ya kamu aku gitu lah. Kayak gitu. Iya. Oke. Dan gimana? Dan apa? Dan sebenarnya aku agak ini tidak hanya kontra dengan pemerintah, namun aku juga selalu dalam beberapa kepala pemerintahan yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di satu tempat atau kabupaten gitu. Jadi dia membuat pernyataan bahwasanya saya tidak menerima gaji saya selama PPKM.
itu kan sebuah solusi. Ya, betul. Gitu loh. Betul, Itu Bang. sebuah solusi itu harus diapresiasi deh menurutku. Nah, ya itu. Mungkin itu bisa apa ya? Bisa menjadi motivasi lah bagi ya orang yang mampu, yang memiliki perusahaan atau apa ya di tingkat pemerintahan kayak gitu. Mungkin itu bisa menjadi motivasi lah gitu. Ya, istilahnya yang punya gaji tetap lah. Iya, betul. Seperti itu lah, kamu masih belum sendiri lah kayak gimana gaji tetap itu. Iya itu. Ya mungkin meskipun nggak semuanya ya bisa lah menyisihkan beberapa lah buat membantu warga sekitar gitu yang terdampak gitulah. Ya karena kita pun tahu bahwasanya belum demi gajinya pasti akan dipotong. Sempat tetap utuh itu. Iya, betul. Terus ini Bang, mungkin ini mau tanya saya terkait dengan PPKM nih gitu ya. Sebelumnya di sini saya nggak mau menyalahkan siapapun gitu ya, nggak mau menyalahkan pemerintah atau masyarakat gitu ya. Tapi kita di sini saling mengkaji sebisa kita gitu. Kalau menurut Bang Jimmy, efektif nggak jika PPKM ini terus ditambah atau diperpanjang gitu loh penerapannya? Nah, sebenarnya ketika ngomongin efektif dan gak efektif ini kan ada beberapa sudut pandang yang memang berbicara di sisi lain tidak efektif dan efektif. Tetapi saya pribadi sebagai orang yang tahu bahwasanya pemerintah ini mengeluarkan statement seperti apa dan pemerintah ini bagaimana. Nah, seharusnya pemerintah ini evaluasi apa yang memang dievaluasi pada kebijakan-kebijakan 2 minggu yang lalu pada saat awal PPKM pada tanggal 3 Juli pada waktu itu awal-awal PPKM. Sebenarnya pemerintah juga evaluasi dalam artian janganlah bertindak represif terhadap pedagang-pedagang gitu loh. Janganlah bertindak sewenang-wenang bahwasanya saya ini melaksanakan tugas gitu. Saya ini melaksanakan tugas tetapi tidak efektif untuk penanganannya. Nah, ketika ngomongin diperpanjang, menurut saya sebenarnya diperpanjang tidak apa-apa. Tapi orang-orang yang ada di wilayah tertentu, yang wilayah-wilayahnya yang ada PPKM mikronya seperti Jawa dan Bali, itu semua orang-orang yang ada di Jawa dan Bali itu difasilitasi dari mulai segi makanan dan lain-lain. Gitu loh. Jadi sebenarnya juga ada angin segar nih dari pemerintahan. Kita tidak perlu menjudge pemerintahan karena sama-sama kita memikirkan Indonesia pada saat ini. Kita pun pemerintah pun juga saling menguatkan diri sebagai manusia untuk bagaimana bangsa ini tetap istilahnya bisa menghadapi pandemi. Nah, ada angin segar dari pemerintahan bahwasanya kayak kafe-kafe ataupun barbershop itu dan pedagang-pedagang yang lain itu ditambahi jamnya. Jadi jam 9 itu boleh tutup dan kalau nggak salah itu bisa dimakan di tempat cuman dengan protokol kesehatan ketat gitu. Oke. Alhamdulillah kalau bisa seperti itu Bang. Dan juga yang perlu ditekankan juga ya edukasi lah sama yang bawahan-bawahan gitu. Soalnya kan yang biasa terjadi di negara kita, pemerintahnya itu ngomong kayak gini, tapi di bawahnya itu malah kayak gini penerapannya, kayak gitu loh. Itu yang biasanya nggak sesuai itu. Jadi terkadang misinformasi. Nah, betul kayak gitu. Mispemahaman. Pembatasan itu bagaimana sih? Pembatasan itu bukan menggusur gitu loh. Pembatasan yang membatasi orang-orang berkerumun, didatengin, diedukasi, bukan seperti itu. Ya, bukan didatengin tiba-tiba barang-barang dibawa, kursi dibawa, olahan-olahan yang memang harus dimasak itu dibawa, kan itu enggak
nggak efektif gitu loh, malah membuat kebencian terhadap masyarakat. Masyarakat malah betul. benci terhadap pemerintah seperti Ya, itu. betul sekali Bang, betul sekali. Hal seperti itu memang yang memancing apa ya, kayak perasaan trauma atau bahkan menyalahkan pemerintah kayak gitu dengan tindakannya seperti itu. Iya, akhirnya apa? Yang disalahkan pemerintah. Yang Hmm. disalahkan pemerintah. Padahal yang melakukan kan di bawahnya. Padahal pemerintah sudah melakukan bahwasanya janganlah bertindak represif terhadap pedagang-pedagang, diomongin baik-baik, diedukasi. Loh sekarang loh warga-warga kita, kasarannya warga-warga yang pedagang-pedagang itu dibilangin diedukasi, apalagi dikasih seperti reward atau bagaimana kasarannya. Sekarang yang grebek orang 10 aparatur Ya, semua, gajinya tetap. Nah, itu membeli dagangannya 50.000 atau 20.000 aja masa nggak bisa untuk membantu, setidaknya membantu dia gitu. ya betul. Kalau seperti itu malah sangat tepat kalau menurut saya Bang gitu. Selain menerapkan apa ya, peraturan juga ya mereka memberikan solusi kayak gitu. Bukan Nah, malah itu sebenarnya mengangkutnya gitu. Malah mengangkut iya, tanpa membeli gitu loh, tanpa memberi solusi. Itu yang mengangkut diadili itu hmm, membenci, malah habis nah ngangkut itu. terus diadili itu Nah kan itu. malah tambah kebencian gitu. Nah, betul Bang. Iya kalau diangkut terus diborong itu semuanya. Nah, itu baru Nah, bagus. itu baruin solusi. Nah, itu baru solusi Bang. Oke Bang, mungkin sampai di sini aja dulu ya terkait dengan ngobrol-ngobrol santai kita gitu ya. Oke, Oke. itu ya Bang. Oke, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Di sini kita bukan mau menyalahkan pihak pemerintah atau gimana gitu ya, tapi kita di sini saling bertukar pendapat atau apa ya, mencari solusi yang tepat. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan lah gitu, bisa menjadi masukan bagi pemerintah ataupun yang menerapkan yang membantu mensukseskan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita gitu. Soalnya kan dari pemerintah kita inginnya Indonesia itu bisa terbebas dari pandemi ini dan juga Ya. dari elemen masyarakat juga sangat menginginkan hal itu juga terjadi, terbebas dari pandemi COVID ini, seperti itu Bang. Mungkin ada closing statement ini dari Bang Jimmy gitu. Ya, jadi begini, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, semua terletak pada hati nurani manusia. Sebenarnya kemanusiaan itu harus tetap berjalan, kemanusiaan itu harus tetap hidup, apapun, bagaimanapun kondisi bangsa ini, kemanusiaan harus tetap hadir dalam jiwa-jiwa manusia. Bantu sekitar kita, jangan bantu yang jauh-jauh, bantu di sekitar kita saja. Intinya tetap semangat menjalani hidup, tetap memakai masker, memakan makanan yang sehat, seperti itu. Mungkin cukup dari saya atas nama Cinta dan Perjuangan, karena cinta kita berjuang. Oke, terima kasih Bang Ulum. Oke, siap-siap Bang. Oke, sip. Mantap jiwa. Oke, Pak, mungkin di sini saya akan memberi tambahan juga ya bagi rekan-rekan semua, teman-teman semua. Usahakan diri kita jangan sampai panik gitu. Kita boleh menerapkan peraturan, tapi juga tanamkan hal-hal positif dalam diri kita gitu. Sebab hal positif akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita kayak gitu. Oke, mungkin itu saja video pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Ngobrol Santai TV ini, like dan komen seperti itu. Oke, kurang lebihnya mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersan. Terima kasih Bang Jimmy. Ya, bye.